Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Fusal Amal dari Angkatan 87 Kelompok 2. Pada video ini, saya akan mencoba menceritakan apa saja pokok-pokok bahasan yang dibahas pada agenda 1. Topik yang dibahas pada agenda 1 secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan bela negara, yang kedua adalah wawasan kebangsaan, dan yang ketiga adalah analisis isu kontemporer. Mari kita bahas satu persatu mulai dari kesiapan bela negara. Apa sih kesiapsiagaan bela negara itu? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Kita sudah membahas apa itu definisi dari kesiapsiagaan bela negara. Lalu, apa saja nilai-nilai bela negara? Nilai-nilai bela negara paling tidak ada 5, yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Jika kita berbicara tentang bela negara, tentunya bela negara tidak hanya sekedar teori dan pengertian belaka. Tentunya bela negara membutuhkan implementasi. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai bela negara yang sudah dibahas sebelumnya? Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari nilai bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air. Apa saja implementasi dari cinta tanah air? Yang pertama, kita harus mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, kita dapat menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Yang ketiga, kita dapat menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, kita dapat menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Yang kelima, menjaga nama baik bangsa dan negara. Serta yang terakhir, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Nilai bela negara yang selanjutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Dan cara mengimplementasikannya antara lain adalah dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nilai bela negara yang selanjutnya adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana implementasinya? Mari kita bahas. Cara mengimplementasikannya adalah menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai luhur bangsa. Nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan cara mengimplementasikannya adalah dengan rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Lalu membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, serta berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, nilai bela negara yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal bela negara yang dapat diimplementasikan melalui memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, serta senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Selanjutnya, mari kita masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan juga meliputi pengetahuan kita tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, 4 konsensus dasar negara, bendera Indonesia, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, serta lagu kebangsaan Indonesia. Lanjut, kita masuk ke topik bahasan yang terakhir, yaitu analisis isu kontemporer. Sebagai ASN yang profesional, tentunya kita perlu mengambil sikap dan pikiran yang tepat dalam menghadapi isu kontemporer yang ada. Namun, sebelum membahas bagaimana cara menyikapi isu kontemporer, mari kita lihat contoh isu kontemporer terlebih dahulu. Contoh isu kontemporer antara lain adalah korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, pencucian uang, proxy war,
dan berita palsu alias hoax. Isu-isu kontemporer ini tentunya memiliki dampak yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Lalu, sebagai ASN yang profesional, bagaimana kita menyikapi isu-isu ini dengan tepat? Mari kita bahas. Paling tidak ada 5 hal yang bisa kita lakukan dalam menyikapi isu-isu kontemporer agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menyikapi isu-isu kontemporer tersebut. Yang pertama, mengambil tanggung jawab, kemudian menunjukkan sikap mental positif, kemudian mengutamakan keperimaan, lalu menunjukkan kompetensi, dan yang terakhir memegang teguh kode etik. Jika kita melaksanakan 5 hal ini dengan baik, maka kita sebagai ASN yang profesional akan mampu menghadapi isu-isu kontemporer dan menyikapinya secara positif dan tidak akan terjerumus apalagi untuk ikut-ikutan untuk melakukan hal-hal buruk yang ada dalam isu kontemporer tersebut. Ya, itulah tadi 3 pokok pembahasan yang ada pada agenda 1 hari ini. Saya Alif Husnul Amal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.